Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Argo Valesi, dan kali ini kita akan membahas mengenai bilangan Fermat, Fibonacci, dan juga bilangan Lucas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan, mengapa bilangan itu berpola? Nah, matematika itu dipenuhi barisan bilangan dengan pola yang unik. Memahaminya itu dapat membuka pintu ke keindahan struktur alam, inovasi teknologi, maupun teori bilangan itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas 3 barisan yang paling ikonik, itu bilangan Fibonacci, bilangan Lucas, dan juga Fermat. Pertama, kita akan membahas tentang bilangan Fibonacci. Apa itu bilangan Fibonacci? Bilangan Fibonacci adalah suatu bilangan atau suatu barisan yang dimana jumlah dari dua suku yang pertama itu akan membentuk suku yang selanjutnya. Misal, bilangan Fibonacci itu dimulai dari 0 dan juga 1. Nah, selanjutnya berarti dari 0 dan juga 1 itu kita jumlahkan membentuk angka 1 lagi. Nah, selanjutnya kita untuk membentuk urutan selanjutnya kita akan menjumlahkan bilangan 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Bisa kita lihat di sini itu barisannya adalah 0, 1, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk rumusnya itu adalah Fn sama dengan Fn kurang 1 ditambah Fn kurang 2 untuk N besar dari 2. Nah, contoh dari perhitungan bilangan Fibonacci, seperti yang saya katakan tadi, F2 itu sama dengan F0 ditambah F1, 0 ditambah 1 itu sama dengan 1. Nah, ini F3 itu 1 tambah 1 sama dengan 2, dan seterusnya. Apa sih gunanya Fibonacci di kehidupan sehari-hari atau di alam? Nah, barisan Fibonacci ini bukan hanya sekedar teori semata, tapi ia juga mencerminkan struktur alam yang umum dan juga estetis. Contohnya seperti pertumbuhan populasi, struktur tumbuhan, bentuk geometris, maupun estetika dan juga seni. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar bunga matahari yang di PPT ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan Lucas, atau bisa dibilang itu saudara dekat dari bilangan Fibonacci. Mengapa dia dibilang saudara dekat bilangan Fibonacci? Karena dia memiliki rumus yang sama, namun dua angka yang pertama itu berbeda dari bilangan Fibonacci, yang dimana tadi Fibonacci itu dimulai dari 0 dan juga 1. Bilangan Lucas itu dimulai dari 2 dan juga 1. Nah, kita lihat dari barisannya 2, 1, 3, dimana angka 3 itu berasal dari 2 ditambah 1, 4 berasal dari 3 ditambah 1, 7 itu berasal dari 3 ditambah 4, dan seterusnya. Rumusnya sama seperti bilangan Fibonacci tadi. Nah, hubungan dari Lucas dan Fibonacci itu adalah misalnya suatu suku di bilangan Lucas itu merupakan suku yang tadi dikurang 1 di Fibonacci ditambah suku tadi ditambah 1 di bilangan Fibonacci. Misal untuk bilangan Lucas yang ketiga itu sama dengan Fibonacci yang kedua ditambah Fibonacci yang keempat itu 1 ditambah 3, berarti bilangan Lucas yang ketiga itu adalah 4. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang bilangan Fermat. Apa itu bilangan Fermat? Bilangan Fermat itu awalnya diperkenalkan oleh Pierre de Fermat. Nah, bilangan ini dia memiliki bentuk eksponensial khusus, berbeda dengan bilangan Lucas dan Fibonacci tadi. Rumusnya bisa kita lihat, Fn sama dengan 2 pangkat 2 pangkat n ditambah 1. Nah, contoh dan sifat dari Fermat. Contohnya misalnya F0 sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 0 tambah 1 itu sama dengan 3. F1-nya itu 2 pangkat 2 pangkat 1 ditambah 1 sama dengan 5, dan seterusnya. Nah, awalnya Fermat ini menduga bahwasannya semua bilangan Fermat yang tadi itu adalah bilangan prima. Namun, setelah dicek kebenarannya lalu dibuktikan, terbukti bahwasannya yang merupakan bilangan prima hanya dari F0 hingga F4 saja. Sedangkan F5 sampai seterusnya adalah bilangan komposit atau bukan bilangan prima. Nah, ini menunjukkan bahwasannya penting untuk membuktikan, bukan hanya berdasarkan dugaan dari pola awal saja. Selanjutnya, itu kita akan membandingkan dari 3 barisan tadi, yaitu bilangan Fibonacci itu memiliki ciri rekursif, banyak aplikasi di alam, dan juga mengandung estetika. Sedangkan bilangan Lucas, dia mirip dengan Fibonacci dan memiliki hubungan khusus dengan Fibonacci itu sendiri. Nah, terakhir, bilangan Fermat itu
Berbeda dengan Lucas dan Fibonacci, dia merupakan berciri eksponensial, berkaitan dengan bilangan prima dan juga sejarah matematika. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah memahami bilangan-bilangan tadi itu dapat membuka wawasan yang luas dalam matematika dan juga teknologi modern. Nah, contohnya itu Fibonacci dan Lucas menunjukkan kekuatan rekursi dalam membentuk pola kompleks. Lalu, Fermat itu mengingatkan kita bahwasannya pola awal bisa menipu. Yang maksudnya pola awal yang pada awal-awal dia prima, sedangkan seterusnya dia komposit. Nah, pola awal tadi itu bisa menipu sehingga kita memerlukan pembuktian untuk membuktikan apakah dia itu benar, apakah dia salah. Terakhir, ketiganya itu dia penting dalam teori bilangan, kriptografi, algoritma komputer, dan analisis data. Jadi ketiga bahasan tadi itu benar-benar ada gunanya di kehidupan nyata, bukan hanya sekedar teori atau pemahaman saja. Nah, sekian pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.